Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Wahida dengan NIM 2000894 dari kelas PJKRB Angkatan 2020 Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas permasalahan tentang ideologi Pancasila dan tantangannya serta fenomena masa kini terkait dengan ideologi Pancasila, yaitu urgensi Kamdagri terkait ideologi Pancasila. Pertama-tama, saya ingin menegaskan bahwa tidak ada maksud apapun untuk menyinggung maupun melukai bahkan merugikan pihak manapun dalam isu yang saya kutip sebagai contoh yang akan saya jelaskan dalam pembahasan kali ini. Saya akan mengemukakan suatu kasus yang sangat marak terjadi di negara kita sejak beberapa tahun belakangan hingga sekarang, yaitu pengeboman oleh oknum terorisme. Dan yang saya jadikan contoh adalah peristiwa pengeboman tempat ibadah di Makassar, Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh 2 orang kelompok radikal yang tidak saya kaji lebih lanjut tentang kelompok ini. Saya jelaskan sedikit kronologi yang terjadi pada saat itu. Jemaat misa beribadah secara bergantian dan beberapa waktu setelah jemaat selesai dan akan digantikan jemaat sesi berikutnya. Nah, di sela-sela waktu tersebut ada 2 orang mencurigakan yang telah diwaspadai oleh petugas keamanan gereja karena mereka mengitari tempat di seberang jalan tempat ibadah dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Saat mereka hendak masuk, mereka dihalangi keamanan dan pada saat itulah terjadi ledakan. Dikarenakan ledakan tersebut 20 orang terluka, termasuk warga. Pihak keamanan serta jemaat misa sesi selanjutnya, 2 orang pelaku meninggal di tempat karena bom yang digunakan adalah bom rakitan atau biasa disebut bom panci. Dari sini dapat kita ketahui bahwa pelaku pengeboman baik pada kasus ini maupun kasus-kasus yang sudah lalu, mereka didoktrin secara mental dan rohaninya untuk melakukan dan mengemban tugas yang bagi mereka adalah tugas mulia. Kurang lebih begitulah doktrin yang diterapkan. Saya di sini tidak menyebutkan agama atau ras manapun, golongan tertentu karena ingin mengkaji kasus ini dengan mengaitkan kepada ideologi Pancasila. Dengan hormat kepada pihak manapun yang merasa berkaitan dengan peristiwa ini, saya tidak bermaksud untuk mengungkit luka, namun dengan sekalian untuk bisa mengambil hikmah dari apa yang baru saya ingin sampaikan. Begini, sangat disayangkan dengan peristiwa tersebut terkuak bahwa sekarang pemahaman tersebut sudah menjadi semacam dasar untuk melakukan hal-hal yang merusak serta mengancam keutuhan NKRI. Lebih parahnya lagi, beberapa pihak ingin mengganti bentuk dan dasar negara dengan pemahaman mereka. Dalam hal ini, pemerintah tidak tinggal diam. Dibentuklah perlawanan teror dan juga Badan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban yang sudah diperkuat dan diintegrasikan dengan berbagai lembaga keamanan negara. Dari sini dapat kita lihat bahwa usaha pemerintah dalam menanggulangi teror sangatlah serius karena menyangkut nyawa rakyat dan keutuhan negara. Kaitannya di sini peristiwa tersebut merupakan ancaman bagi ideologi Pancasila yang bertujuan untuk menyatukan bangsa dalam keberagaman. Ideologi Pancasila yang merupakan dasar pemikiran dan juga kesepakatan luhur pendiri bangsa yang bersama-sama mengesampingkan kepentingan diri sendiri dan keluarganya demi keberlangsungan bangsa, dan rela mengorbankan harta bendanya untuk mendirikan bangsa ini dan mengukuhkan ideologi Pancasila. Dan kejadian-kejadian yang menjadi tantangan maupun ancaman bagi ideologi Pancasila sendiri dengan tegas dapat diatasi oleh pemerintah. Ini merupakan usaha dari sebuah pihak yang mempertahankan serta melestarikan ideologi bangsa yang sudah menjadi pandangan hidup selama puluhan tahun sejak kemerdekaan. Jadi teman-teman sekalian, ideologi Pancasila yang kita pedomani sebagai pandangan hidup sudah mencakup segala aspek kebaikan duniawi maupun akhirat. Sebagai generasi penerus bangsa, marilah kita melestarikan ideologi Pancasila dengan cara menjadi pelajar yang baik dan menunaikan kewajiban kita menuntut ilmu dengan semangat dan niat yang baik juga. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Bila dalam video ini terdapat kesalahan, saya menyakiti teman-teman atau pihak-pihak
lainnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kalam saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.